Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video di kajian Buya Yahya bahwa ada seorang jamaah yang bertanya, apakah sah saya sudah menikah batin dengan seorang laki-laki? Nah, video ini adalah pertanyaan ini sama seperti kejadiannya di film Bid'ah Malaysia. Nah, mana seorang wali yaitu menikah dengan perempuan namanya nikah batin, hampir sama ceritanya. Nah, nikah batin ini adalah nikah batin yang secara bagaimana? Apakah ini halal, apakah ini haram sampai wanita ini hamil secara nikah batin? Dan dari pertanyaan ini kita melihat bahwa mereka sudah menikah lagi dan sudah punya anak. Apakah anaknya itu halal atau haram? Dan bagaimana hukum nikah batin dalam Islam? Mari kita simak video Buya Yahya selengkapnya. Assalamualaikum Buya. Saya mohon maaf jika mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya tentang masalah yang sudah saya pendam selama hampir 5 tahun. Saya seorang janda dan suatu hari ada pria yang mengajak saya menikah secara batin. Dia memiliki teman yang memiliki guru dan guru tersebut mengatakan bahwa nikah batin itu sah selama tidak dibuat mainan. Saya menerima ajakan tersebut dan menikah secara batin dengan suami saya, meski kami terpisah jarak jauh. Saya merasa sudah memiliki suami, meski hanya menikah secara batin, dan saya tidak menerima laki-laki lain. Beberapa waktu kemudian, saya hamil dan melakukan akad nikah secara sah. Pertanyaan saya, apakah anak saya ini dianggap anak zina atau tidak? Dan apakah nikah batin itu halal atau haram? Mohon penjelasannya agar saya tidak terus dihantui rasa bersalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nikah batin itu? Kita tidak tahu apa nikah batin. Nikah batin ketemunya beneran, itu kan nggak bener sampai hamil itu ya. Apa nikah batin? Mohon maaf, ini ada istilah-istilah baru begini. Nikah ada nikah sir, istilah nikah sirri itu adalah nikah yang tidak, atau bawah tangan nikah yang tidak dibawa ke mahkamah, itu nikah sirri. Kalau nikah batin kami belum tahu apa itu nikah batin. Ini jangan-jangan ini ada kelompok-kelompok aneh nikah batin yang nikah berdua saja, mobil itu nikah, nggak sah. Terserah namanya nikah batin kayak nikah apa saja, yang penting jika memenuhi syarat maka nikahnya adalah sah. Mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki adalah bukan mahram atau orang yang boleh saling menikah, jelas. Kemudian ada wali, kemudian ada 2 saksi, kemudian ada akad nikah, selesai. Terserah diberi nama batin kayak atau apa saja, nggak penting itu. Saya tidak tahu masalah itu. Nah, ini perlu dijelaskan tentang nikah batin. Terus penasihat untuk semuanya, jangan gampang percaya dengan istilah cara-cara nikah. Kalau bukan ulama yang mengajari kepada Anda, ulama yang sesungguhnya, yang punya pengalaman belajar dunia fikih, biarpun nanti seandainya ulama itu memberikan pendapat kepada Anda, pendapat-pendapat seperti tiba-tiba, oh ini kasus tertentu saya ikutkan kamu madhab Maliki Hanafi, sehingga wali ini perlu dipending, nggak apa-apa karena satu hal. Tapi harus ikut ulama yang terbukti dia punya pengalaman melanglang dalam dunia fikih, yang mengerti tentang hukum. Jangan orang tiba-tiba Anda kenal kemarin langsung pakai nikah apa tadi? Nikah batin, hamil, ini bikin nikah batin. Saya tidak paham masalah itu. Hanya terserah itu apa yang terjadi. Yang jelas jika memenuhi syarat-syarat pernikahannya, syarat rukun pernikahan adalah sah, biarpun belum dicatat di mahkamah. Hanya kami ingatkan pada semuanya, jangan gampang terpesona dengan omongan sebagian orang yang mengaku dirinya ustadz tapi tidak dengan fikih yang benar. Anda nikah batin, nikah ini dan sebagainya. Sangat sederhana kalau orang mau memahami dunia fikih, sangat sederhana nikah. Kalau ternyata saksi, kalau seandainya walinya misalnya, wali bisa saja dengan cara dibawa ke hakim, namanya wali hakim, atau nanti dengan cara tahkim, tapi harus ada 2 saksi. Ada solusinya, tapi ulama mengatakan, tapi istilah nikah batin kami tidak mau, belum mengerti. Kalau memang memenuhi syaratnya sudah dianggap sah. Saya tidak tahu itu. Kalau tidak, ya tidak dianggap sah. Anaknya bukan anaknya. Kalau tidak sah, nggak pakai saksi, cuman berdua langsung, aku nikahkan diriku kepadamu bang,
Aku terima pernikahanmu, ini nikah batin. Batin maksudnya cuman kita yang tahu. Ya zina itu enak aja, nikah batin nggak ada orang. Kalau itu maksudnya nggak dibenarkan. Dan ketahuilah, untuk mencari halal itu mudah, jangan melakukan yang haram. Nikah itu mudah, halal itu gampang. Jangan mencoba mencicipi yang haram. Haram adalah membawa murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jadi kalau memang pernikahannya tidak memenuhi syarat rukunnya, maka dianggap tidak sah. Dan karena tidak sah, anak itu tidak ada hubungannya dengan ayahnya tadi atau suaminya, suami batinnya tadi nggak ada hubungannya. Tapi kalau pernikahannya sah, adapun masalah surat itu belum diurusi, tetap saja sambung nasab kepada orang yang menikahi dan menghamilinya. Itu saja, hanya yang lebih penting untuk kami ingatkan, hati-hati dalam urusan pernikahan, jangan gampang terpesona dengan omongan orang-orang yang pakai istilah-istilah aneh-aneh. Bahkan kadang-kadang ada ada perkumpulan orang yang pakai baju yang bagus-bagus menutup aurat, tapi tukar-tukar istri. Rasanya apa itu? Di mana itu? Saya dengar berita itu betul atau tidak? Ini kok gampang terpesona dengan model-model begitu ini? Haram, nggak boleh. Zina. Maka hati-hati. Maka urusan pernikahan, pastikan kalau Anda menikah yang mendesak sekali, mendadak sekali, problem kayak apapun, jangan lupa bertanya kepada ahli ilmu, orang yang mengerti masalah fikihnya, untuk menghalalkan pernikahan tersebut. Allah alam bisawab. Nah, sahabat ngaji bareng semuanya, Masya Allah kita mendengarkan yaitu bagaimana penjelasan dari Buya Yahya. Nah, perlu kita ketahui yaitu elemen penting dalam pernikahan itu adalah salah satunya adalah wali sebagai rukun nikah. Bila tidak ada wali tidak sah, apalagi nikah secara batin. Bagaimana nikah secara batin? Apakah ini mereka meniat dengan diri sendiri bahwa aku sudah menikah, atau ada yang menikahkan bahwa mereka sah menikah batin dengan tanpa wali? Kita tidak tahu, wallahu alam. Nah, cerita ini sama seperti cerita di film Wali yang viral di Malaysia, menikah batin sah. Nah, perlu kita ketahui salah satu elemen penting dalam dalam akad pernikahan adalah wali, yang mana wali tersebut merupakan yang menjadi salah satu rukun nikah. Nah, dalam nikah seorang wanita harus diwakili oleh seorang wali yang menikahkan dengan calon suaminya. Nah, pernikahan tanpa wali tentunya tidak sah. Mungkin hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalik fa huwa batil. Nah, artinya tidak sah. Tidak sah pernikahan seseorang kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dan setiap pernikahan yang bukan seperti ketentuan demikian, fahuwa batil, maka hukum pernikahannya adalah batil, tidak sah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau tidak ada wali tentunya tidak sah. Harus ada wali, jangan nikah batin, harus niatkan aku sudah menikah. Ini adalah suatu ajaran yang menentang dengan ajaran Islam. Bahkan dari mazhab yang 4 yang sudah saya ketahui tidak ada hal nikah batin seperti ini. Nah, ini mungkin gurunya yang salah. Karena tadi kan dibilangkan ada seorang guru yang menikah batin, tapi gurunya yang salah pemahamannya. Maka nasabnya tetap bersambung. Jadi bagi seorang perempuan yang ingin menikah, haruslah berhati-hati dalam menikah ini, karena nikah ini bukan hal yang sembarangan. Ini adalah hal yang kita hadapi seumur hidup. Harus pintar-pintar dalam memilih calon suami. Begitu juga seorang laki-laki harus pintar dalam memilih calon istri. Yang pertama adalah akhlak, karena sebaik-baik perhiasan dunia, kata Rasulullah SAW, adalah istri yang soleha. Tidak ada. Nah, apabila kita mendapatkan kesolehannya dalam rumah tangga itu, maka rumah tangga akan nyaman. Bukan kecantikan. Kecantikan akan pudar, bukan harta. Harta bisa hilang. Tetapi istri yang soleha itu adalah yang dapat membawa kita ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga. Itulah yang disebutkan sakinah mawaddah warahmah. Semoga kita mendengarkan video Bu Yahya ini, semoga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam hukum fikih. Harus berhati-hati dan kita harus bijak dalam memilih guru, dalam memilih seorang guru. Jangan kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menurut kita itu mungkin sangat mudah, tetapi hal yang
kita lakukan itu adalah yang dapat merusak akidah kita atau merusak iman kita. Nah, seperti yang dilakukan yang bertanya di dalam kajian Buya Yahya. Nah, seolah-olah benar, padahal nikah yang dilakukan adalah benar-benar menikah, nikah batin, tetapi sampai punya anak, sampai punya hamil, itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dalam hadis tidak ada dikatakan seperti itu nikah batin, dan ulama-ulama dalam mazhab itu tidak menjelaskan bahwa nikah batin itu sah. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji'ul ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.